Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, seperti biasa sebelum pelajaran kita mulai, mari kita memohon kepada Allah supaya dimudahkan dalam kegiatan pembelajaran kali ini ya. Coba Mas Umam untuk bisa memimpin doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami. Ya, terima kasih Mas Umam ya. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Iya, alhamdulillah semua sehat, dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Hari ini yang tidak berangkat adakah? Tidak ada ya, semua berangkat ya. Alhamdulillah. Berikutnya untuk pertemuan kali ini akan dibahas mengenai menghindari akhlak mazmumah atau yang dikenal dengan akhlak tercela. Akan tetapi sebelum sampai pada akhlak mazmumah, coba diingat-ingat kembali pelajaran kemarin. Kemarin anak-anak sudah belajar tentang syu'abul iman. Coba Mas Ronald, masih ingat apa enggak? Apa itu khauf? Iya, pinter. Khauf adalah perasaan seorang hamba atau rasa takut yang luar biasa terhadap siksa Allah yang amat pedih. Nah, terkait dengan materi sekarang atau akhlak mazmumah yang meliputi satu, sikap hidup berfoya-foya. Kemudian ada lagi riya dan sum'ah, ada lagi takabur, dan yang terakhir adalah hasud. Mbak Sera, ketika sampean dianugerahi kelebihan oleh Allah yang berupa kecerdasan, kemudian kecantikan, atau bahkan segala sesuatunya itu terpenuhi, bagaimana Anda menyikapi hal yang demikian? Sementara Mbak Sera sudah belajar tentang khauf. Saya akan bersikap tidak ujub, tidak takabur, tidak riya, dan tidak suka, dan lebih berhati-hati baik dalam ucapan ataupun perbuatan agar terhindar dari perilaku kesalahan. Iya, pinter banget ya Mbak Sera ya. Berikutnya sebelum sampai pada kegiatan inti, Ibu bacakan dulu tujuan pembelajaran yang harus kalian capai terkait dengan perilaku atau menghindari akhlak mazmumah. Tujuan yang pertama diantaranya satu, peserta didik mampu menganalisis pengertian akhlak mazmumah yang meliputi sikap hidup berfoya-foya, kemudian riya dan sum'ah, kemudian apalagi Mas Ronald? Takabur, dan yang terakhir adalah hasud. Itu yang pertama. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis dalil, entah itu dalil Al-Quran maupun hadis terkait dengan sikap hidup berfoya-foya, riya dan sum'ah, hasud dan takabur. Dan yang paling akhir di sini adalah peserta didik diharapkan mampu menganalisis cara menghindari akhlak mazmumah terkait dengan itu tadi, sikap hidup berfoya-foya, kemudian riya dan sum'ah, kemudian hasud dan takabur. 3 itu tadi adalah tujuan pembelajaran yang harus kalian capai. Seperti itu. Berikutnya silakan anak-anak amati pelajaran terkait dengan akhlak mazmumah. Silakan dilihat pada tayangan di TV berikut ini. Coba dilihat. Ya, kita akan belajar mengenai menghindari akhlak mazmumah atau yang lebih dikenal dengan akhlak tercela. Berikutnya. Nah ini,
ada beberapa kenikmatan Allah yang dianugerahkan kepada kita. Kita harus tahu bahwa hidup itu pada hakikatnya adalah ujian. Ujian Allah itu bisa saja ujian kebahagiaan, bisa juga ujian kesengsaraan. Ujian kebahagiaan itu seperti apa? Seperti ketika kita dianugerahi keberlimpahan harta. Uang yang banyak, kemudian bisa membangun rumah mewah, kemudian bisa membeli mobil mewah, punya perhiasan dan aksesori mewah. Lah itu semua harus kita sikapi atau harus kita tasarufkan ke jalan yang benar. Ya, manakala tidak benar, itu kita digolongkan sebagai orang yang tabdzir. Tabdzir itu orang yang menggunakan segala sesuatunya atau menggunakan anugerah Allah tidak dengan cara yang benar. Begitu ya. Kira-kira sampai di sini ada pertanyaan? Ya, slide berikutnya. Yang pertama, pengertian sikap hidup berfoya-foya. Jadi, foya-foya itu dapat diartikan sebagai menghambur-hamburkan uang dengan tujuan untuk bersenang-senang. Nah, berikutnya, pada hakikatnya berfoya-foya itu adalah larangan. Dan itu telah ditegaskan di dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Isra ayat 26. Coba dibaca. Siapa yang mau membaca tunjuk jari? Mas Umam. Yuk, silakan dibaca Mas Umam. Oke, terima kasih Mas Umam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'atidal kurba. Berikanlah kepada kerabat dekat. Haqahu berdasarkan haknya. Jadi kerabat dekat itu juga memiliki hak sebagian dari harta yang kamu miliki. Berikutnya wal miskina. Juga kepada orang miskin. Kemudian wabna sabil dan orang yang berada dalam perjalanan. Dan yang paling akhir di sini ada keterangan wala tubadzir tabdzira. Janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Jadi pemborosan itu sama halnya dengan mengikuti langkah-langkah syaitan. Seperti itu ya. Ya, kemudian cara menghindari hidup berfoya-foya itu diantaranya apa saja? Coba slide berikutnya dilihat. Yang pertama, membelanjakan harta sesuai dengan kebutuhan. Kalau tidak butuh, maka tidak usah beli. Ya, itu. Kemudian yang kedua, banyak mengingat Allah. Senantiasa mengingat keberadaan Allah yang selalu menganugerahi apa yang kita inginkan. Berikutnya, membiasakan hidup sederhana. Ada lagi sering bermuhasabah atau berintrospeksi, menilai diri kita sendiri. Dan yang paling akhir adalah pandai-pandai memilih teman dalam bergaul. Karena pergaulan itu sangat mempengaruhi kehidupan kita. Lah, sampai di sini kira-kira ada pertanyaan? Belum ada ya? Oke, berikutnya kita masuk ke kegiatan inti. Silakan anak-anak membuat 4 kelompok ya, yang masing-masing kelompok terdiri dari 9 atau 8 siswa. Nah, nanti di dalam kelompok itu masing-masing ada yang menjadi tutor. Karena pembelajaran kali ini dengan metode tutor sebaya dengan model pembelajaran kooperatif learning. Oke anak-anak, silakan kalian berdiskusi terkait dengan materi akhlak madmumah. Ingat ya,
tiap-tiap kelompok nanti ada yang menjadi tutor atau penyampai materi. Jadi kalau nanti ada salah satu atau mungkin salah dua yang kurang paham terhadap materi akhlak madmumah, itu nanti bisa bertanya langsung kepada tutornya, dan tutornya akan memberikan penjelasan yang sesuai dengan yang diinginkan penanya. Begitu ya. Kemudian ketika tutor mengalami kesulitan, itu langsung berkonsultasi dengan ibu guru. Seperti itu ya. Ya, silakan melakukan diskusi. Oke, sudah ya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Sarah. Pengertian hidup berfoya-foya menurut kamu besar bahasa Indonesia adalah tidak menghabiskan uang untuk kegiatan bersenang-senang. Oke. Mungkin ada kelompok lain? Iya, oke. Berikutnya, kelompok berikutnya. Sudah ya? Ya. Ternyata diskusi kali ini alhamdulillah sudah ada perkembangan. Jadi tutor bisa menyampaikan pertanyaan atau bisa menjawab pertanyaan dengan tegas, dan sudah banyak anak-anak yang memberikan pertanyaan sesuai dengan segala sesuatunya yang kurang dipahami. Oke, alhamdulillah diskusi ini bisa berjalan dengan lancar, kooperatif, dan tidak kompetitif. Ya, sebelum Ibu akhiri, coba saya minta salah satu untuk menyampaikan kesimpulan dari materi terkait dengan akhlakul madmumah. Coba, Mas Ronald. Jadi akhlak madmumah itu adalah akhlak yang bagaimana? Menurut saya akhlak madmumah itu akhlak yang tidak baik. Iya, akhlak yang tidak baik atau yang lebih dikenal dengan akhlak tercela. Nah, kita sebagai umat muslim wajib untuk menghindari. Oke. Baiklah, untuk pertemuan kali ini saya akhiri sampai di sini. Akan tetapi ada satu hal lagi ya, perbaikilah diskusi kalian di pertemuan yang akan datang. Lebih aktif, lebih kreatif, dan lebih kritis dalam menyikapi segala sesuatu yang terjadi di diri kalian terkait dengan materi menghindari akhlak madmumah. Untuk materi berikutnya kita masih belajar tentang menghindari akhlak madmumah dengan TP yang berbeda atau tujuan pembelajaran yang berbeda. Besok kita masuk kepada TP yang pertama diantaranya manfaat menghindari akhlak madmumah itu bagaimana, dan yang kedua Ibu harapkan kalian bisa membuat konten. Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Saya cukupkan sampai di sini. Marilah kita akhiri pertemuan kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.